Baik ya teman, sorry kita ulangi. Jadi ini perumpamaan. Kan setiap kita punya tujuan ya. Setiap kita melangkah atau setiap kita ikut kemanapun tentu ada tujuan. Seperti contoh, kita datang misalkan nimrung atau diajak lah misalkan ke satu tempat. Sebelumnya kan nanti dikasih kabar misalkan oleh teman. Misalkan kita ikut yuk ke sana misalkan. Ada acara apa? Oh, ada acara biasa muzakarah misalkan. Ada ya kumpul-kumpul aja lah misalkan kita untuk saling memperkenalkan, ngopi lah ngopi misalkan. Nah, dengan informasi itu tentunya kan kita ada sedikit gambarannya seperti ini. Kalau misalkan saya ikut ke sana, tentu yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Yang tadinya misalkan teman saya cuman tidak begitu banyak, tapi dengan wasilah gitu ya, hikmah di balik pertemuan pasti kita tambah teman. Nah, itu tujuan jelas gitu kan. Nah, begitu pula kita misalkan masuk ke satu grup misalkan gitu ya, kan tentu ketika misalkan ada teman yang share misalkan video atau ceramah-ceramah tertentu, itu kan kalau kita bisa saling komunikasi, bisa saling nanya misalkan, ada infonya terkait misalkan info bencana kayak apa, apalagi zaman sekarang banyak informasi tentang masalah bencana gitu ya, kan bisa nanya gitu. Jadi enak gitu. Termasuk misalkan ada suatu keterangan tertentu yang beridentik misalkan dengan keadaan di zaman sekarang misalkan gitu ya. Jadi ketika kita bisa saling ya, akan melahirkan kepuasan batin, akan melahirkan ketentraman jiwa kita itu. Jadi dan sudah seyogianya sebenarnya gitu, karena kita lihat misalkan beberapa katakanlah dalam tuntunan agama juga Allah menjelaskan seperti itu mestinya kita misalkan berhubungan dengan mengenai silaturahmi tadi tidak jauh itu. Ketika kita misalkan ada satu pertanyaan dalam hati, ya, kalau kita bisa nanya kan gampang. Nanti ada orang di antara kita tidak bodoh semua lah katakan, pasti ada yang menjawab. Itu kalau di antara kita peserta itu bisa saling komunikasi, itu maksudnya. Jadi tujuan adanya kita grup ya, kalau di grup kita nih yang sekarang ya, tujuannya apa? Kita untuk bisa saling berbagi, itu untuk bisa saling komunikasi, untuk saling bisa memperlengkap, itu maksudnya. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, dan itu udah termasuk perintah Allah juga sebenarnya. Kan Allah mengatakan gitu, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Kalau nggak salah bukan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai ingat manusia, aku ciptakan kalian gitu kan, dari jenis laki-laki dan perempuan, dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini kalau kita ikut misalkan di satu grup hanya sebatas enggak inilah katakan ya, enggak transparan gitu ya, jadi tidak akan banyak yang kita serap hikmah di balik grup tersebut, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian di samping itu juga lewat silaturahminya bagus banget ya, keterangan di silaturahmi tadi. Nah, kemudian kita dengan teman itu, baik teman yang dekat maupun teman yang jauh, ketika kita belum kenal ya
kesempatan buat kita saling mengenal. Nggak begini, apalagi kaitan dengan dakwah, saya nggak kenal, masa bodoh, nggak bisa. Justru kesempatan kita tidak kenal, kita bisa menjadi kenal, gitu ya. Dan tugas kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, untuk saling. Jadi ketika bicara umpama gini, kalau saya nyecer misalkan sama orang lain ya, katakanlah dengan dalil-dalil tertentu umpama. Nah, sementara orang lain diam, terus saja misalkan saya selalu. Sementara teman-teman nggak pernah misalkan menasehati atau mengingatkan saya. Cuman saya doang misalkan di grup tersebut menasehati orang. Nah, bahasanya kira-kira watawasau bil haqqi saling nggak? Kan enggak. Jadi yang dikatakan saling itu umpama ya, yang dimaksud dengan saling, si A misalkan memberikan apa mengingatkan ke si B mengingatkan ke si A, atau si A memberikan peringatan kepada si C memberikan misalkan peringatan kepada si B. Nah, jadi saling, bahasa saling itu seperti itu. Nah, dengan seperti itulah kita akan terhindar dari kerugian. Kan gitu dalam surat Wal Asri ya. Wal Asri, sesungguhnya manusia demi maksa gitu. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi kita dikasih bocoran oleh Allah bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, tapi di balik yang rugi Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada yang untung maksudnya. Nah, yang untung yang mana? Illal ladzina amanu. Yang untung itu orang-orang yang beriman. Nah, setelah beriman cukup gak cuma iman? Enggak, harus watawasau bil haqqi atau wa amilus shalihat ya. Wa amilus shalihat, mengamal yang saleh, meninggalkan yang salah. Gitu ya. Baru tahapan yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Gitu. Jadi saling mengingatkan. Saya hilaf diingatkan oleh teman-teman gitu kan. Atau sebaliknya, kalau salah berarti gak benar. Kalau benar berarti gak salah kayak gitu. Nah, mudah-mudahan di grup ini teman-teman ya, kita bisa saling nyapa, kita bisa saling berkomunikasi. Nah, kita jadikanlah grup ini sebagai ajang untuk menyampaikan gitu. Jadi sedikit demi sedikit belajar kita untuk saling menyampaikan, itu intinya itu. Jadi jangan cuman fotokopi paste misalkan. Jangan cuma fotokopi paste ceramah orang lain kita share. Enggak, kita belajar. Kenapa? Karena menyampaikan itu bukan tugas kiai doang. Menyampaikan itu bukan tugas ustadz dan habib doang. Tapi diantara kita punya kewajiban yang tidak beda, artinya kewajiban yang sama. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri itu kewajiban untuk semua manusia ya, maksudnya umat muslim gitu ya. Umat muslim punya kewajiban untuk menyampaikan yang benar, mencegah yang salah gitu. Kan banyak hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'inatihi, bahwa kalian itu adalah sebagai apa? Pengembala ya, sesuai dengan sikupnya masing-masing gitu ya. Pengurus gitu, atau pemimpin. Ada pemimpin sebatas sikup keluarga, ada sikup RT, ada sikup misalkan RW, sesuai dengan kapasitas kita. Tapi intinya besar maupun kecil kita punya kewajiban khusus gitu. Artinya punya kewajiban untuk menyampaikan. Bahkan Rasul sendiri mengatakan balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. Nah, tentunya seperti itu tujuan adanya grup ini teman-teman. Mudah-mudahan kita niat hati kita yang lurus, kita untuk saling berdekatan. Sudah waktunya bersatu ya, khususnya kita umat Islam. Dan walaupun bukan umat Islam juga, kita ada di Indonesia, harus saling menghargai, harus saling jadi perbedaan itu kita jadikan sebagai sebuah pelengkap
gitu. Saat sekarang kalau kita nggak bersatu umat Islam gitu ya, subhanallah, ya kapan lagi gitu. Jadi yang dekat menjadi jauh, maaf ya, yang jauh menjadi dekat, yang sudah dekat semakin merapat, semakin kita saling apa, saling menyenangi gitu ya, satu sama lain, saling menyapa, menjadi ukhuwah Islamiyah kita lebih ke arah yang lebih baik dari satu waktu ke waktu yang lain, bukan semakin jelek tapi semakin baik tentunya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Maaf ya kalau ucapan atau yang saya sampaikan kurang begitu profesional gitu kan ya, maklum lah, karena beda kalau ngobrol sendirian gitu di depan kamera dengan ngobrol antara kita dengan teman misalkan gitu, bisa lebih akurat, bisa lebih mudah. Tapi kalau dengan seperti ini, makanya disitulah perlunya kita kebiasaan, perlunya kita membiasakan diri maksudnya, karena peribahasanya lah bisa ilah biasa gitu. Oke, terima kasih banget ya bagi yang sudah bergabung, bagi yang belum bergabung ya silakan nanti, baik temennya, teman yang dekat atau teman yang jauh, kalau memang mau bergabung ya monggo gitu ya gitu. Jadi tujuannya seperti itu, kita untuk saling silaturahmi. Mungkin yang bisa saya sampaikan sampai di sini dulu teman-teman ya, kurang lebihnya dengan akhir bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.